Malam itu suasana semakin mencekam saat mulai terdengar suara-suara aneh dari luar mobil RV, mengaku hendak masuk untuk membantu mereka. Jim yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi berniat untuk membukakan pintu. Namun terus dicegah oleh Sheriff dan mengingatkan bahwa mereka bukan manusia seperti mereka pada umumnya. Karena Jim berusaha menghampiri mereka, Sheriff terpaksa mencekik leher Jim untuk mencegahnya. Setelah menjelaskan dan melihat Jim lebih tenang, Sheriff kemudian melepaskan Jim. Sementara itu, Kenny, Katri, Alice, Julie, dan Tabitha terlambat sampai di rumah koloni. Mereka harus berlari dengan cepat di bawah guyuran hujan untuk sampai ke rumah koloni. Mereka terus mengedor-gedor pintu rumah koloni, meminta orang-orang yang ada di dalam rumah itu untuk segera membuka pintu agar mereka bisa masuk. Kemudian mereka menjadi semakin panik saat makhluk-makhluk itu berjalan semakin mendekati mereka. Saat mereka sampai di depan rumah koloni, sempat terjadi perdebatan di antara penghuni rumah untuk membukakan pintu bagi mereka. Para penghuni rumah takut untuk membuka pintu karena mereka telah diikuti oleh makhluk-makhluk itu. Setelah beberapa kali mengetuk pintu rumah koloni, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam rumah koloni. Sheriff yang melihat Jim melamun, menanyakan kondisinya untuk memastikan dia baik-baik saja. Kemudian Jim menanyakan kepada Sheriff makhluk apa sebenarnya yang ada di luar sana. Wajah Sheriff terlihat bingung dan hanya menjawab bahwa dia juga sebenarnya tidak tahu pasti terkait makhluk tersebut. We don't know. Suara ketukan kembali terdengar dari luar mobil RV. Jim yang masih belum mengetahui apapun, kembali menanyakan apa yang terjadi jika makhluk itu masuk ke dalam mobil mereka. Dan meskipun mereka memiliki senjata, hal itu juga tidak ada gunanya, jawab Sheriff, meminta Jim tetap tenang dan percaya padanya. Christy juga mulai terlihat panik. Walau terlihat tenang, ia sebenarnya terus membayangkan apa jadinya apabila salah satu monster yang ada di luar berhasil menerobos masuk ke dalam mobil RV tersebut. Karena terus mendengar suara-suara aneh dan ketukan dari luar mobil, Christy mulai merasa panik. Kemudian Sheriff menghampirinya untuk menenangkan Christy dan memintanya untuk fokus mengobati kaki Ethan dan mengabaikan suara-suara tersebut. Ready? Pada akhirnya mereka sukses melepaskan kaki meja yang menancap di kaki Ethan. Donna kemudian menceritakan segala sesuatunya tentang kota tersebut, termasuk tentang monster-monster yang berkeliaran di waktu malam. Terungkap bahwa seluruh penghuni rumah koloni atau seluruh penduduk kota adalah orang-orang yang tidak sengaja nyasar ke wilayah tersebut. Di klinik, Sarah seperti sedang berbicara dengan seseorang. Entah ia hanya berhalusinasi atau ada orang lain yang tidak terlihat. Ia diminta untuk melakukan sesuatu. Awalnya Sarah mengaku berat, tapi pada akhirnya ia melakukan apa yang diminta, membuat tubuh Tobey seperti habis diserang monster serta sengaja membuka pintu klinik agar monster bisa masuk. Hari berlalu. Kenny, Katri, Julie, dan Tabitha menjemput Boyd, Jim, Christy, dan Ethan. Setelah saling berpelukan melepas kerinduan, mereka kemudian kembali ke kota. Tiba di klinik, Kenny kaget melihat pintu dalam keadaan terbuka. Pasalnya, ayahnya, Bing Qianliu, dirawat di sana karena menderita demensia. Kenny kemudian bergegas masuk ke dalam klinik untuk mengecek apa yang telah terjadi. Hal terburuk yang ia khawatir benar terjadi. Di dalam Kenny mendapati Gina, perawat di klinik, tewas dimangsa monster. Kemudian berjalan dengan pelan menuju ruangan di ujung dengan pintu terbuka, dan mendapati ayahnya ternyata juga telah mati dimangsa monster. Kenny dengan penuh sedih kemudian memeluk jasad ayahnya sambil menangis.
Sheriff yang mendengar kejadian tersebut berusaha menyemangati Kenny berbicara dengannya mengenai ayah Kenny yang telah meninggal. I think we're running out of spaces on the board, Sheriff. Sesampainya di depan kantor, Shiv kemudian menghapus tulisan kapur 96 hari tanpa insiden. Kemudian masuk ke dalam kantornya. Setelah kembali ke kantornya, Sheriff terlihat sedih memikirkan hal-hal yang baru saja terjadi. What are you looking at? Di rumah koloni, Ethan melihat ada seorang anak laki-laki berpakaian serba putih di pinggir hutan tersenyum ke arahnya. Julie ada di sampingnya, namun sepertinya ia tidak bisa melihat anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu tersenyum dan seperti memberi isyarat kepada Ethan. Thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe, like and comment. Sampai ketemu di film From series